Platform apa yang gambarnya burung biru? Mungkin lo langsung tahu kalau itu adalah aplikasi Twitter. Yes, Twitter. Platform ini adalah salah satu platform yang banyak digunain oleh orang di muka bumi ini. Gimana enggak? Platform ini isinya lebih enggak berat daripada platform pesaing lainnya, kayak Facebook atau Instagram. Isi dari Twitter ini cuma nulis doang awalnya, dan posting foto. Cuma itu enggak ada yang terlalu spesial. Tapi awalnya ini adalah ide yang cemerlang cuy. Platform ini jadi andalan karena banyak orang yang pakai untuk ngomongin apa yang jadi keresahan mereka. Nah sekarang lagi ada drama nih antara CEO Twitter yaitu Elon Musk dan bapak Facebook Mark. Mereka katanya mau tarung nih. Kalau sampai beneran terjadi, mungkin ini akan jadi pertarungan abad ini. Apalagi sekarang ada drama baru yang bapak Facebook ini hadirkan. Apakah itu? Yes, aplikasi Threads. Platform yang mirip Twitter tapi versi Meta atau versi Mark. Kabarnya Twitter sudah ngajuin protes hukum atas tindakan kecurangan ini. Tapi di video kali ini kita nggak ke situ deh. Kita akan bareng-bareng terjun untuk cari tahu gimana Twitter bisa ada dan sukses sampai sekarang. Sejarah Twitter dapat ditelusuri kembali ke awal tahun 2006 ketika Jack Dorsey, Biz Stone, dan Evan Williams merintis proyek komunikasi berbasis pesan pendek yang akan menjadi cikal bakal Twitter seperti yang kita kenal sekarang. Dalam perkembangannya, Twitter telah menjadi salah satu platform media sosial terbesar di dunia dengan pengguna aktif yang mencapai jutaan orang di seluruh penjuru dunia. Mari kita telusuri sejarah awal Twitter hingga tahun 2010. Pada bulan Maret 2006, Jack Dorsey mengirimkan pesan pertama yang diketahui sebagai Twitter dengan kata TWTTR yang merupakan proyek eksperimentalnya. Dorsey memiliki ide untuk menciptakan platform yang memungkinkan orang-orang untuk berbagi pesan pendek dengan teman-teman mereka secara real time. Inspirasi tersebut muncul dari pesan singkat SMS yang terbatas dalam keterbatasan karakter. Dorsey lalu mengajak Biz Stone dan Evan Williams untuk bergabung dalam proyek ini. Pada bulan Juli 2006, nama Twitter dengan TWTTR diubah menjadi Twitter. Awalnya, Twitter adalah proyek internal dalam perusahaan podcasting Evan Williams yang bernama Audio. Namun, setelah Audio mengalami kesulitan finansial, Dorsey, Stone, dan Williams mulai melihat peluang besar dalam perkembangan Twitter dan memutuskan untuk mengambil langkah lebih lanjut. Pada tanggal 15 Juli 2006, Twitter diluncurkan secara resmi dan tersedia untuk umum. Pesan pertama yang dikirim melalui Twitter adalah "Just setting up my Twitter" oleh Jack Dorsey. Pada saat itu, Twitter masih dalam tahap pengembangan dan hanya tersedia untuk karyawan Audio. Seiring berjalannya waktu, popularitas Twitter mulai meningkat. Pada tahun 2007, Twitter memperoleh pengakuan publik secara signifikan melalui partisipasinya dalam konferensi South by Southwest atau SXSW di Austin, Texas. Pada acara tersebut, Twitter digunakan secara luas untuk berbagi pemikiran, berita, dan acara terkini. Sebagai hasilnya, jumlah pengguna Twitter meningkat secara dramatis, dan platform ini mulai dikenal oleh masyarakat umum. Pada tahun 2008, Twitter menjadi semakin populer dan mulai menarik perhatian media massa dan perusahaan teknologi. Banyak selebriti, tokoh politik, dan perusahaan besar mulai menggunakan Twitter sebagai sarana komunikasi dengan penggemar, pemilih, dan pelanggan mereka. Twitter juga mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam hal jumlah pengguna dan jumlah pesan yang dikirim setiap harinya. Selama tahun 2009, Twitter terus berkembang dan mengalami peningkatan kehadiran global. Mereka meluncurkan versi bahasa asing, termasuk bahasa Spanyol, Prancis, Jerman, dan Jepang, untuk mencapai lebih banyak pengguna di seluruh dunia. Pada saat itu, Twitter telah menjadi platform yang penting dalam berbagi berita, diskusi politik, dan kampanye sosial. Pada tahun 2010, Twitter telah mencapai tonggak penting dengan memiliki lebih dari 100 juta pengguna yang terdaftar dan mengirimkan lebih dari 50 juta pesan setiap harinya. Keberhasilan Twitter menarik perhatian banyak investor dan perusahaan teknologi lainnya. Twitter mengumumkan serangkaian pendanaan senilai jutaan dolar yang meliputi investasi dari perusahaan modal ventura terkemuka seperti Kleiner Perkins, Cloudflare and Byers, dan Union Square Ventures. Selama periode ini, Twitter juga mengalami perubahan signifikan dalam hal desain dan fitur. Mereka meluncurkan antarmuka biru yang lebih ramah pengguna, memperkenalkan fitur-fitur seperti daftar, retweet, dan trending topics. Fitur retweet khususnya memungkinkan pengguna untuk dengan mudah menyebarkan pesan orang lain kepada pengikut mereka, sehingga hal ini meningkatkan penyebaran informasi dalam jaringan Twitter. Pada tahun 2010, Twitter juga mengalami pertumbuhan pesat dalam penggunaan seluler. Mereka meluncurkan aplikasi resmi Twitter untuk iPhone dan Android,
sehingga memungkinkan pengguna untuk mengakses Twitter dengan mudah melalui ponsel pintar mereka. Ini memberikan pengguna kemampuan untuk mengirim dan menerima pesan secara real-time dimanapun mereka berada. Pada awal tahun 2010, Twitter memiliki lebih dari 100 juta pengguna terdaftar dan menjadi salah satu platform media sosial terbesar di dunia. Dalam upaya untuk meningkatkan pengalaman pengguna, Twitter melakukan beberapa inovasi penting. Salah satu perubahan yang signifikan adalah pengenalan New Twitter pada September 2010. Desain baru ini memberikan pengguna antarmuka yang lebih interaktif, termasuk tata letak halaman yang diperbarui, peningkatan pengaturan privasi, dan kemampuan untuk melihat gambar dan video langsung di feed. Selama periode ini, Twitter juga memperkenalkan fitur-fitur yang berdampak besar. Pada tahun 2011, Twitter meluncurkan fitur follow yang memungkinkan pengguna untuk mengikuti akun yang menarik bagi mereka tanpa memerlukan persetujuan dari pihak lain. Fitur ini mempermudah penyebaran informasi dan memungkinkan pengguna untuk membangun jaringan yang lebih luas dan lebih terhubung di Twitter. Pada tahun 2013, Twitter meluncurkan fitur Vine, sebuah platform untuk berbagi video pendek dengan format loop. Vine menjadi sangat populer dan memungkinkan pengguna untuk berbagi momen kreatif dalam waktu singkat. Namun, Vine dihentikan pada tahun 2017. Tetapi warisan inovatifnya tetap berpengaruh dalam pengembangan media sosial. Twitter juga terus menghadapi tantangan dalam mengelola konten yang melanggar aturan dan pelecehan. Pada tahun 2013, mereka memperkenalkan fitur report tweet yang memungkinkan pengguna melapor konten yang melanggar atau tidak pantas. Twitter juga meningkatkan sistem pengawasan dan memberlakukan kebijakan yang lebih ketat untuk melindungi pengguna dari pelecehan dan penyalahgunaan. Selama tahun-tahun berikutnya, Twitter terus berinovasi dalam upaya meningkatkan pengalaman pengguna dan menarik lebih banyak pengguna baru. Mereka meluncurkan fitur Twitter Cards pada tahun 2012 yang memungkinkan pengguna untuk menambahkan media seperti gambar, video, dan ringkasan situs web ke dalam tweet mereka. Fitur ini membantu pengguna untuk memperkaya dan membagikan konten yang lebih menarik. Twitter juga mulai berkolaborasi dengan perusahaan media dan olahraga untuk menyajikan konten eksklusif dan menarik bagi pengguna. Pada tahun 2013, Twitter meluncurkan fitur Twitter Amplify yang memungkinkan mitra media dan olahraga untuk menyempatkan klip video singkat ke dalam tweet mereka. Hal ini memungkinkan pengguna untuk dengan cepat mendapatkan akses ke konten terkini dan mendalam dari berbagai industri. Selama periode ini, Twitter juga mengalami perubahan dalam hal monetisasi dan pengiklanan. Mereka meluncurkan Promoted Tweets pada tahun 2010 yang memungkinkan perusahaan untuk mempromosikan tweet mereka kepada pengguna yang ditargetkan. Ini membantu Twitter untuk mendiversifikasi pendapatan dan menjadi model bisnis yang lebih berkelanjutan. Pada tahun 2014, Twitter memperkenalkan fitur Twitter Analytics yang memungkinkan pengguna untuk melacak kinerja tweet mereka, mencari tahu pengikut mereka, dan mendapatkan wawasan tentang audiens mereka. Fitur ini memberikan pengguna informasi berharga untuk mengukur dan meningkatkan efektivitas kampanye mereka di Twitter. Pada tahun 2015, Twitter menghadapi tantangan dalam menarik dan mempertahankan pengguna baru. Dalam upaya untuk memperluas daya tarik dan menghadirkan pengalaman yang lebih kaya, mereka meluncurkan fitur Moments. Moments memungkinkan pengguna untuk mengikuti peristiwa berita terkini melalui koleksi tweets yang disusun secara visual. Fitur ini memberikan pengalaman yang terkurasi dan membantu pengguna menjelajahi konten yang relevan dan menarik. Selama tahun 2016, Twitter mengalami perubahan signifikan dengan pergantian kepemimpinan dan perubahan strategi. Jack Dorsey kembali ke Twitter sebagai CEO, dan perusahaan mulai fokus pada upaya untuk memperbaiki masalah yang ada dan menarik lebih banyak pengguna baru. Mereka melakukan pembaruan desain, meningkatkan algoritma feed, dan meluncurkan fitur-fitur seperti Twitter Live yang memungkinkan pengguna menonton siaran langsung melalui platform tersebut. Pada tahun 2017, Twitter meluncurkan fitur 280 karakter yang memperluas batasan karakter sebelumnya yang hanya 140. Perubahan ini memungkinkan pengguna untuk lebih berkicau dan menyampaikan pemikiran mereka dengan lebih detail lagi. Pada tahun 2018, Twitter menghadapi tantangan dalam menangani disinformasi dan upaya pengaruh asing dalam platform mereka. Mereka meningkatkan upaya untuk melawan akun palsu, spam, dan konten yang melanggar aturan. Twitter juga memperkenalkan kebijakan baru untuk meningkatkan transparansi dan memberikan pengguna akses yang lebih baik ke informasi tentang akun dan kampanye yang berbayar. Selama tahun 2019 dan 2020, Twitter mengambil langkah-langkah untuk mempromosikan keselamatan dan integritas platform mereka.
Mereka memperketat kebijakan tentang kekerasan, pelecehan, dan penyebaran informasi yang salah. Twitter juga meluncurkan inisiatif untuk melawan disinformasi dan menyediakan sumber daya yang lebih baik bagi pengguna untuk melaporkan konten yang melanggar. Pada sisi inovasi, Twitter memperkenalkan fitur Fleets pada tahun 2020 yang mirip dengan cerita sementara yang ada di platform media sosial lainnya. Fleets memungkinkan pengguna untuk mengirim pesan yang hilang setelah 24 jam dan meningkatkan interaksi dengan pengikut mereka. Selama dekade tersebut, Twitter telah bertransformasi menjadi platform media sosial yang matang dan relevan. Dari perubahan desain, fitur baru, hingga perangkat kebijakan yang lebih ketat, Twitter telah berusaha untuk meningkatkan pengalaman pengguna, melawan penyalahgunaan, dan mempromosikan keamanan dan integritas. Twitter juga menjadi wadah yang penting bagi berbagai peristiwa global yang signifikan. Misalnya dalam revolusi Arab pada tahun 2011, Twitter menjadi alat penting bagi aktivis untuk berbagi informasi, melaporkan perkembangan terkini, dan mengorganisir protes. Pada tahun 2013, Twitter juga bermain peran kunci dalam penyebaran informasi dan dukungan selama tragedi bom di Marathon Boston. Selain itu, Twitter juga telah menjadi platform yang penting dalam kampanye politik dan aktivisme sosial. Pengguna Twitter telah memanfaatkan platform ini untuk membangun kesadaran, menggerakkan perubahan sosial, dan memobilisasi massa untuk tujuan tertentu. Pada akhir tahun 2020, Twitter memiliki lebih dari 330 juta pengguna aktif bulanan di seluruh dunia. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka terus melakukan eksperimen dengan fitur baru dan memperbaiki kebijakan mereka untuk menjaga relevansi dan keterlibatan pengguna. Seiring dengan popularitas dan pengaruhnya sebagai platform media sosial yang besar, Twitter juga telah mengalami beberapa skandal dan kontroversi yang menarik perhatian publik. Berikut adalah beberapa skandal dan kontroversi terkait Twitter. Yang pertama, pelecehan dan ancaman. Twitter telah menghadapi masalah dalam menangani pelecehan, ancaman, dan kebencian di platform mereka. Banyak pengguna mengalami serangan verbal, pelecehan seksual, dan ancaman kekerasan. Twitter telah berusaha meningkatkan kebijakan dan alat untuk melawan pelecehan. Tetapi tantangan tetap ada dalam memoderasi konten yang melanggar. Yang kedua, akun palsu dan manipulasi informasi. Twitter telah dihadapkan pada masalah akun palsu dan manipulasi informasi. Banyak akun palsu yang dibuat untuk menyebarkan disinformasi, mempengaruhi opini publik, dan menciptakan kekacauan. Twitter telah meningkatkan langkah-langkah untuk mengidentifikasi dan menutup akun palsu, serta melawan manipulasi informasi dan kegiatan yang merusak. Yang ketiga, pelanggaran privasi. Twitter juga telah terlibat dalam beberapa kasus pelanggaran privasi. Pada tahun 2019, Twitter mengakui bahwa beberapa pengguna telah mengunggah alamat email dan nomor telepon mereka secara tidak sengaja selama proses keamanan. Ini memunculkan kekhawatiran tentang keamanan data dan perlindungan privasi pengguna. Yang keempat, sensor dan pembatasan kebebasan bicara. Twitter juga telah dihadapkan pada kontroversi terkait sensor dan pembatasan kebebasan berbicara. Beberapa pengguna dan kelompok menganggap bahwa kebijakan pemoderasian Twitter yang ketat dapat menghambat kebebasan berekspresi. Pada saat yang sama, ada desakan untuk memperketat kontrol dan memblokir konten yang dianggap melanggar aturan. Twitter terus berusaha untuk memperbaiki kebijakan mereka, memperkuat sistem keamanan, dan meningkatkan moderasi konten. Mereka juga menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan bicara dan perlindungan pengguna dari pelecehan, disinformasi, dan ancaman. Seiring dengan perkembangan platform dan juga dinamika sosial yang terus berubah, Twitter akan terus diuji dan harus menghadapi tantangan yang ada untuk menjaga integritas dan keamanan pengguna mereka. Nah, itu dia gimana sejarah Twitter bisa dibuat dan jadi salah satu platform yang paling populer sampai sekarang. Tapi menurut kalian semua gimana nih? Ada nggak yang bisa kita dapetin dari kisah sukses Twitter ini? Bagi kalian yang juga mau ngeliat kisah aplikasi besar yang sukses juga, seperti WhatsApp contohnya, jangan khawatir, kita udah siapin videonya. Kalian hanya tinggal nonton saja. Oh ya, habis ini mau bahas apa lagi ya kira-kira? Bisa kalian rekomen di bawah kolom komentar.